Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang ikatan kovalen ya. Untuk ikatan kovalen ini kita akan tetap dasarnya ya dari bab yang sebelumnya yaitu tentang sistem periodik tetap kita pakai ya. Yaitu tentang ada kaitannya dengan kaidah oktet, kaidah duplet itu juga tetap kita pakai ya. Nah, apa itu ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, di sini yang berbeda dengan ikatan ion ya. Kalau pada ikatan ion itu kan satu memberi, satu menerima ya. Kalau di sini itu adalah karena penggunaan bersama pasangan elektron ya. Nah, di sini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, ini yang menjadi ciri ya. Jadi kalau kemarin ikatan ion, apa pada antara apa kalau pada ikatan ion? Masih ingat nggak? Kalau pada ikatan ion terjadi antara unsur Logam dan logam, Bu. logam dengan Non-logam, Bu. logam dengan non-logam ya. Kalau di sini non-logam dengan non-logam ya. Itu ikatan yang akan terjadinya. Nah, saya punya contoh ilustrasinya begini. Untuk menjelaskan tentang ikatan kovalennya tadi ya. H itu terletak di golongan 1A, maka elektron valensi dia adalah 1. Nah, itu digambarkan pada bagian yang kiri ini. Ya, pada bagian yang kiri ini. Ya. Nah, di sini elektronnya yang gambar orange ini adalah elektronnya. Kemudian, nah ikatan-ikatan itu terjadi karena apa? Itu adalah karena elektron yang masih sendiri. Ya. Nah, elektron yang sendiri ini tidak stabil. Ya, dia berusaha mencari pasangan. Ya. Nah, karena itu biasanya dia akan mendekati atom lain. Atom lain tersebut bisa sama, bisa berbeda. Nah, di sini saya mengambil contoh yang sama dulu. Dia mendekati hal lain. Nah, hal yang lain juga tentunya membawa satu elektron. Nah, karena dia sama-sama punya satu elektron, maka mereka berdekatan. Mereka berdekatan. Nah, kemudian di sini terjadilah ikatan. Nah, jadi kalau di sini hanya bawa satu elektron, H yang kanan bawa satu elektron, nah maka terbentuklah ikatan kovalen. Nah, yang seperti ini. Ya. Jadi, itu perbedaannya ya. Jadi pembentukannya itu berdasarkan satu bawa elektron, satu bawa elektron. Ya. Nah, itu definisi dari ikatan kovalen. Ya. Nah, itulah definisi ikatan kovalen ya. Seperti ini proses pembentukan ikatannya. Ya. Jadi penggunaan tadi kan secara definisi penggunaan bersama pasangan elektron ya. Jadi nanti ini gambarannya elektron yang ada di sini dipakai bersama-sama. Jadi miliknya H yang kiri dan milik H yang kanan. Jadi kalau kita belajar himpunan itu sebagai irisannya ya. Nah, dalam menggambarkan ikatan tadi, nah tetap kita menggunakan prinsip dalam menggambarkan gabungan ikatan elektronnya juga nggak sembarangan ya. Kemudian, saya maunya ke sini antara ini dengan ini, terserah kita, nggak sebebas itu tidak ya. Tapi tetap mengikuti, nah yaitu kaidah duplet dan kaidah oktet. Ini tetap kita ikuti. Jadi setelah kita menggambarkan, nah nanti harus dicek apakah sudah memenuhi kaidah ini atau belum. Ya. Nah, kita akan lihat dengan jenis-jenis ikatan kovalen yang ada.
Kita juga nanti dengan contoh, nah maka kita akan mempelajari kaidah tadi itu dipakai di mana, bagiannya mana. Nah, ikatan kovalen tadi kan biasanya antara unsur non-logam dengan non-logam tadi. Nah, yang dimaksud kovalen ini, nah bisa tunggal, bisa rangkap 3, bisa koordinatnya. Kalau kita melihat gambar yang ada di bawah sini ya, nah ini kan ada garis-garis penghubung antara si atom ya. Nah, ini ada atom yang putih dengan atom yang hijau toska ini ya. Nah, ikatannya ini, nah itulah yang kita sebut dengan ikatan kovalen itu gambarannya seperti ini. Ya. Nah, nanti kovalennya bisa ada yang tunggal, rangkap 3, koordinat. Ya. Nah, seperti apa masing-masingnya? Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Hanya sepasang tapi ya, pemakaian bersamanya hanya sepasang. Nah, di sini saya memberikan contoh ikatan antara O dengan H. Ya, kita coba gambarkan ya. O sama H. Ya kan? Nah, kembali kita memerlukan data elektron valensi untuk menggambarkan elektron yang mengelilingi O. Ya, kita akan menggambarkan lambang Lewisnya. Ya, O yang kita gambar elektron yang mengelilinginya itu kita sebut lambang Lewis. Nah, ada yang ingat O itu terletak di golongan berapa? 6A, Bu. 6A ya. Karena di 6A, maka elektron valensinya 6 ya. Nah, gambarkan elektron valensinya dulu. Misalnya kita gambar pakai dot ini ya. Titik ini. Nah, ini di 4 sisi digambarkan dulu. Kan 6, berarti masih ada 2 lagi yang belum kita gambar. Nah, yang belum digambarkan itu pasangkan. Nah, misal saya memasangkannya seperti ini. Ya. Nah, tadi H, untuk H tadi kan membawa 1 elektron. Ya kan? Jadi H seperti ini. Nah, di O ada 2 yang belum berikatan. Untuk H baru 1. Ya, sehingga yang belum berikatan tadi bisa kita gabungkan. Ya, jadi O dengan H ini bisa terbentuk ikatan. Ini agak saya dekatkan saja ya, di sini misalkan. Nah, jadi O sama H-nya sudah membentuk ikatan. Kita cek nih hanya elektron yang mengelilingi H, berarti karena ini dipakai ikatan bersama, itu berarti miliknya O dan H. Jadi untuk H sudah punya 2 elektron. Nah, karena dia sudah punya 2 elektron, berarti memenuhi kaidah duplet. Nah, kalau sudah memenuhi kaidah duplet, nah berarti sudah sesuai dengan aturan. Sekarang yang O kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata kalau kita hitung masih 7 elektron. Padahal harusnya memenuhi kaidah oktet. Nah, berarti kurang 1, ya kan? Untuk menjadi 8, dia kurang 1. Nah, jalan satunya adalah dengan dia berikatan lagi dengan H. Nah, H tadi kan membawa 1. Nah, jadi ini terbentuk ikatan. Nah, jadi disinilah makanya terbentuklah rumus kimia H2O. Mengapa kok dia bukan H3O? Mengapa bukan H4O? Nah, di sini caranya ya. Karena dia sudah stabil dengan cukup 2 atom H saja, ya, dan 1 atom O itu sudah stabil. Ya, sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet, sehingga tidak perlu kita menambah jumlah H lagi. Nah, ini adalah bentuk yang stabilnya seperti ini. Ini yang sudah stabil. Karena memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, kembali ke materi. Mana ikatan kovalennya? Nah, ikatan kovalennya ini ya. Antara ini si O punyanya O sama punya H. Dipakai bersama-sama. Inilah yang kita sebut ikatan kovalen tunggal. Karena hanya terdiri atas sepasang elektron yang berikatan. Jadi di sini ada dua pasang
Ya, dua ikatan, maksud saya ada dua ikatan kovalen tunggal. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan bentuk garis, itu menjadi seperti ini. H, kemudian O, kemudian H. Nah, ini yang bentuk ikatannya seperti ini. Ya. Nah, begitu pula pada contoh yang kedua, H2. Tadi sudah ya, pada yang pertama tadi, ilustrasi yang pertama, H2. Nah, pada H2 juga begitu, ikatannya H sama H berarti. Ya, jadi di sini kestabilan ya dibentuk dengan memenuhi gabungan ikatan-ikatan, yaitu gabungan elektron-elektron yang masih sendiri digabung, kemudian tetap harus memenuhi kaidah oktet dan duplet untuk mencapai kestabilannya. Ya, ini untuk jenis yang pertama, kovalen tunggal. Saya lanjutkan ya ke yang kedua. Jenis yang kedua adalah rangkap dua. Nah, kalau tadi sepasang, nah di sini dua pasang elektron, ya. Seperti apa kita lihat? Nah, di sini contohnya saya mengambil O2. Nah, di manakah penggambarannya seperti apa, ya? Tadi O atau valensinya berapa? 6. 6 ya. Kita gambarkan lagi 6. Ya, misal, oh iya, untuk menggambarkan elektron ini sebenarnya bebas. Kalian mau pakai dot, mau pakai silang, terserah. Mau pakai dot semua, nah itu yang sebenarnya malah dot semua harusnya. Cuma saya supaya kalian bisa tahu, oh iya ini elektronnya O, ini elektronnya H, tadi saya bedakan. Ya. Tapi seharusnya sih semuanya dot. Ya. Namanya elektron kan cuma bulat, ya kan? Nggak ada yang silang. Ya. Silang itu hanya ilustrasi kita saja. Ya. Tapi yang sebenarnya gambarannya elektronnya bulat semua. Ya. Nah, O di sini bawa 6. Nah, untuk bisa membedakan, saya beri pakai elektronnya, saya ilustrasikan silang. Nah, di sini sama, 6 juga. Ya kan? Kiri 6, kanan juga 6. Nah, karena sama-sama 6, nah kemudian kita cek nih, dengan ini misalnya yang tengah ini, yang masih sendiri ini sudah berikatan, apakah kemudian sudah oktet? Ya, kita cek. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron yang pada O yang kiri itu masih 7. Berarti kan masih kurang 1. Ya. Nah, tentunya yang kanan juga sama. Ya, masih 7 kurang 1. Nah, maka untuk memenuhi kestabilannya harus menambah satu-satu. Nah, satu-satu itu caranya adalah dengan memindah elektron yang sendiri ini supaya bisa berikatan di tengah-tengah. Ya, kita pindah ke sebelah sini. Nah, tinggal menjadi seperti ini gambarnya nanti ya. O-nya jadi seperti ini. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, karena ini terdiri dari dua pasang tadi, dua pasang elektron, maka ini yang kita sebut ikatan kovalen rangkap. Ya. Nah, kemudian kalau digambarkan garisnya, jadi ada dua garis gini. Ya, kalau gambar struktur garisnya. Ya. Oke. Ya. Ini penggambaran ikatan kovalen rangkap, ya. Oke, tadi yang mau ke toilet silakan. Ya, penggambaran ikatan kovalen rangkap seperti ini, ya. Kita ke jenis yang berikutnya. Nah, kok macet. Oke. Ikatan kovalen rangkap 3. Nah, jadi di sini ikatan yang terbentuk dari 3 pasang elektron. Nah, ya kita lihat gambarnya kayak apa ya. N sama N. Saya tanya N golongan berapa?
Nitrogen 5A. ada di golong 5 ya, di golongan 5A berarti atom valensinya 5 ya. Kita gambarkan elektronnya di 4 penjuru, 4 sisi ya. Kemudian gambarkan sisa satunya lagi dengan dipasangkan. Nah, N yang kanan juga sama, saya gambarkan di 4 sisi dulu. Nah, karena 5 berarti ada yang harus dipasangkan. Nah, kalau di sini kita lihat ya, elektron yang belum berpasangan 3 masing-masing. Kalau andaikan yang tengah ini kita anggap sudah berikatan, nah maka sebelah kiri elektron yang mengelilinginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata masih 6. Berarti yang kanan juga sama masih 6. Nah, otomatis supaya menjadi 8 harus kita ubah ya. Supaya menjadi 8 harus kita ubah. Nah, ubahnya bagaimana? Ya, otomatis ini harus ada yang kita ubah ya, kita pindah. Ya. Nah, pindahkan elektronnya ke sini. Nah, ini juga sama, dipindahkan ke sini. Nah, nanti gambarannya menjadi, nah ini akan jadi 3 gini. Nah, yang sendirian tadi, nah jadi pasangan begini. Nah, ya. Jadi tidak hanya manusia aja nih cari pasangan, elektron juga cari pasangan nih ya. Nah, untuk memenuhi kestabilannya ya. Nah, jadi di sini N ya. Di sini ada 6 elektron yang sudah bergabung bersama-sama. Kemudian tambah 2, berarti totalnya sudah 8. Nah, inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini rangkap, tapi rangkapnya rangkap 3. Kalau kita gambarkan bentuk garis, itu jadi ada 3 garis begini. Seperti itu. Ya, ini terbentuknya ikatan kovalen rangkap 3. Ya, jadi gambarkannya seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut ke yang satu lagi, ada yang sudah jelas ini ya. Jadi sekali lagi, ikatan kovalen itu dari gabungan elektron yang dimiliki oleh masing-masing unsur, kemudian dipakai berikatan bersama-sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, oke. Saya lanjutkan satu lagi nih ya. Nah, yang satu lagi berikutnya ini adalah ikatan kovalen koordinat. Ya, koordinat bisa atau koordinasi, ya sama saja ya. Nah, ikatan kovalen koordinat atau koordinasi ini adalah ikatan yang terbentuk ketika penggunaan bersama pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, mungkin kalau pakai kalimat apa sih maksudnya ya? Hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, kita coba akan gambarkan ya. Saya gambarkan NH3-nya dulu. Ya, ini sebenarnya gabungan dua ini ya, dua apa namanya ya, dua senyawa ya. Oke, pada NH3-nya dulu ya. Kalau misalkan ini N, nah kemudian dia terikat H. Nah, N sendiri tadi punya atom valensi sebanyak berapa tadi N? 5, Bu. 5 ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, terus satu lagi pasangkan. Nah, nanti yang sendiri ini, nah otomatis berdekatan dengan H. H kan pasti membawa 1. Ya. Nah, kalau kita cek, di sini H memenuhi duplet untuk N memenuhi oktet. Ya. Kemudian dia berikatan dengan BF3. Ini B, kemudian mengikat F sebanyak 3. Boron, berapa atom valensi? Boron letaknya di mana ya? Berapa? 3, Bu. 3, betul. Ya, boron itu 3. Jadi ada di, biar agak beda saya kasih silang aja. Silang. Nah, ini punya boron. Boron itu 3.
Kemudian boron ini mengikat fluorin. Nah, fluorin itu di golongan berapa? Fluorin 7A. 7A ya. Jadi ini berikan ya, satu-satu. Nah, masih 3 lagi pasangkan. Nah, F yang lain juga sama, 1, 2, 3, 4. Berikutnya pasangkan. Begitu pula ini, 1, 2, 3, 4. Terus berikutnya pasangkan. Nah, untuk F itu sudah oktet ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti F yang lain juga oktet. Nah, yang B bagaimana? Kalau kalian hitung jumlah elektron yang mengelilingi B ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cuma 6, Bu. 6. Nah, kurang 2. Nah, 2 lagi dari mana nih? Nah, karena dia dalam kondisi tidak stabil, makanya BF3 itu bisa berdekatan dengan senyawa yang memiliki pasangan elektron yang belum berikatan. Contohnya pada NH3 ini dia punya pasangan elektron, tapi belum berikatan. Nah, sehingga yang terjadi adalah ini dia mendekati si B. Ya. Dan ini dipakai untuk bersama-sama, ya. Jadi gambarannya, nah ini saya agak hapus, saya dekatkan. Nah, jadi ini dipakai bersama-sama langsung antara N sama si B. Padahal ini elektronnya semua itu miliknya N. Nah, ini yang dimaksud dengan pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi tadi. Ikatan kovalen koordinasi. Atau koordinat, ya, sama aja. Gitu. Ya. Nah, kalau digambarkan garisnya menjadi pada ini tetap satu-satu dengan H. Nah, terus ini dengan B, F, itu satu-satu. Nah, terus koordinasi gimana caranya? Itu dengan cara mensimbolkan anak panah. Karena yang mendonorkan atau yang punya elektron dari N didonorkan dengan B, maka dia tanda panahnya gini. Itu cirinya ikatan kovalen koordinasi tadi. Ya. Nah, simbolnya juga anak panah. Ya. Nah, itu proses pembentukan ikatan kovalen koordinat ya. Jadi memang sepasang elektronnya dari satu atom dipakai bersama-sama. Ya. Jadi kayak mungkin di biologi simbiosis gitu ya, mutualisme sama-sama menguntungkan ya. N-nya di sini punya elektron belum berikatan dengan atom lain. Nah, dia baik ya. Dia pakai bersama-sama dengan BF3 ya. Sehingga dua senyawa ini tadinya kan molekulnya NH3 sendiri, BF3 sendiri, akhirnya bisa bergabung. Ya, supaya BF3-nya menjadi lebih stabil. Nah, itu gambarannya 4 jenis ikatan kovalen. Ya, yang nanti kalau pada soal-soal ya jadinya untuk menentukan rumus senyawanya sebenarnya. Seperti yang tadi saya contohkan pada H2O tadi, ya. Mengapa sih kok H hanya 2 sama O-nya 1 saja? Kok tidak ada H4O? Nah, penggambarannya seperti ini. Semua arahnya adalah kestabilan. Ya, semua arahnya mencari yang stabil untuk menggambarkannya. Ya. Oke, jadi ini 4 macam jenis ikatan kovalen sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Oke, berarti sudah jelas ya.